Shalom, selamat siang. Sampai bertemu kembali di dalam pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian semua sehat-sehat, Bu Rolani juga sehat-sehat. Tuhan memberkati kita dalam pertemuan hari ini. Kita akan belajar bab 5, Allah menciptakan keberagaman flora. Referensi Alkitabnya Kejadian 1 ayat 11, ayat 29 sampai 30. Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Kejadian 1 ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Itulah penciptaan terhadap tumbuh-tumbuhan yang Tuhan kerjakan pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga, Allah menciptakan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Seperti tadi dalam ayat 11 sudah dikatakan, ada tumbuhan berbiji, ada tumbuhan yang bertunas, ada tumbuhan sayur, ada tumbuhan buah-buahan, ada tumbuhan yang menjadi rumput, ada juga tumbuhan yang menjadi bumbu-bumbu atau rempah-rempah ataupun sebagai obat-obatan dalam kehidupan manusia. Semua itu bermanfaat dalam kehidupan manusia dan diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga. Segala tumbuhan yang Tuhan jadikan itu bukan hanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan-hewan. Jadi, tumbuhan adalah ciptaan Tuhan yang hari ketiga dan semuanya bermanfaat dalam kehidupan manusia. Adapun jenis tumbuh-tumbuhan tadi sudah Ibu katakan, tumbuhan yang berupa pohon-pohonan. Kalian mungkin bisa menuliskan apa manfaat pohon bagi manusia. Bisa untuk menjaga tanah longsor, dan juga dari pohon-pohon tersebut bisa dibuat kertas ataupun tisu. Tuhan juga menciptakan jenis tumbuhan bunga-bungaan yang bisa menjadi hiasan, bisa juga untuk memperindah taman. Tuhan juga menciptakan berbagai jenis sayur dan buah dalam kehidupan manusia. Sayur-sayuran dan buah-buahan bisa menjadi sumber vitamin yang sangat baik dalam kehidupan manusia, sehingga manusia itu mendapatkan bahan makanannya cukup dari sayur dan buah-buahan. Dan pada mulanya memang Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan manusia. Dan sampai sekarang ini pun tuh makanan manusia, makanan pokok berasal dari tumbuhan, yaitu beras yang kita konsumsi setiap hari berasal dari padi yang ditanam oleh manusia. Ada juga tumbuhan yang berupa jahe kunyit yang kita kenal sebagai tumbuhan obat-obatan ataupun bumbu-bumbu masak di rumah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Makanya kita bersyukur atas berbagai macam tumbuhan yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Di samping tumbuhan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, di dalam Alkitab ada banyak tumbuhan yang dipakai Tuhan sebagai perumpamaan untuk mengajarkan kehendak Tuhan kepada manusia. Salah satu di antaranya adalah dalam Lukas 13 ayat 18 sampai ayat 19, yaitu tentang perumpamaan biji sesawi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji sesawi itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Allah mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang sangat kecil, tetapi ketika ditanam dia akan tumbuh menjadi besar, dan setelah besar biji sesawi itu akan menjadi tempat burung-burung bersarang. Artinya di situ kehidupan kerajaan Allah itu seperti orang Kristen, seperti diinginkan Tuhan Yesus agar kita hidup seperti biji sesawi. Walaupun iman kita kecil, tetapi apabila kita pertahankan iman kita, maka akan bertumbuh menjadi besar. Dan melalui kehidupan kita akan banyak orang yang diberkati, banyak orang yang bisa kita tolong. Artinya hidup
orang Kristen yang beriman harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan masih ada lagi perumpamaan yang lain yang Tuhan buat di dalam Alkitab kita, yaitu tentang pohon ara. Tuhan Yesus pernah mengutuki pohon ara karena tidak berbuah. Tuhan bilang, kalau pohon ini tidak berbuah, tebang saja. Tetapi pemilik kebun pohon ara itu mengatakan, jangan Tuhan, berilah waktu, siapa tahu tahun depan pohon ini akan berbuah. Tuhan bilang, apabila tahun depan pohon ara ini tidak berbuah, maka akan dipotong. Artinya, kehidupan orang Kristen, Tuhan mengharapkan ada buah-buah yang baik. Tuhan memberi waktu kepada kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berubah kepada arah yang diinginkan Tuhan Yesus. Waktu yang Tuhan berikan pasti ada batasnya. Ketika kita sudah tidak mau berubah, maka Tuhan akan memotong pohon itu. Dan Tuhan Yesus juga memakai perumpamaan tumbuh-tumbuhan ketika Yunus diutusnya ke kota Niniwe. Saat Yunus menolak untuk diutus ke kota Niniwe, Tuhan sudah menghukum dia, yaitu masuk ke dalam perut ikan. Tapi karena Yunus bertobat, ikan itu memuntahkan Yunus atas perintah Tuhan. Lalu Yunus pergi ke kota Niniwe dan memberitakan kepada umat Niniwe agar mereka semuanya bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka dengan hujan api dan belerang. Bangsa Niniwe, bangsa yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yunus. Mereka semua mulai dari raja sampai kepada rakyatnya berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Mereka memakai kain kabung sebagai tanda pertobatan mereka. Mereka menyesali dosanya mereka. Karena penyesalan mereka itu, Tuhan mengampuni dosa umat Niniwe. Tetapi Yunus marah kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni umat Niniwe. Untuk memberikan pengertian kepada Yunus bahwa orang berdosa itu sangat berharga di mata Tuhan kalau bertobat, maka Tuhan membuat pohon jarak Yunus tempat berteduh dimakan oleh ulat-ulat. Lalu Yunus bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau membuat pohon ara tempat saya berteduh mati? Jawab Yesus, pohon jarak saja mati kamu marah. Apalagi saya sangat mengasihi umat Niniwe. Makanya saya mengampuni dosa bangsa itu. Itulah perumpamaan yang ada di dalam Alkitab kita yang menggunakan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya Ibu akan berikan tugas. Tulislah manfaat tumbuhan. Kerjakan tugas di buku paket halaman 32 sampai dengan 35. Buatlah sebuah puisi tentang keindahan tanaman, lalu rekam tugas-tugas tersebut, kirimkan di Edmodo. Inilah pelajaran buat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Tuhan memberkati.